Halo semuanya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan terkait penjelasan pengenceran ya tadi di materi mol gitu. Nah, pengenceran itu apa sih? Ya, pengenceran itu adalah suatu proses ya, proses penurunan konsentrasi larutan dengan penambahan zat pelarut untuk menurunkan konsentrasi larutan. Jadi, proses pengenceran itu tujuan utamanya adalah untuk menurunkan konsentrasi larutan gitu ya, entah misalkan dari konsentrasi 1 m menjadi 0,5 m atau dari 1000 ppm menjadi 10 ppm ya gitu ya. Jadi proses untuk menurunkan konsentrasi yang tinggi atau yang pekat itu menjadi konsentrasi yang lebih rendah itu melalui proses pengenceran. Nah, proses pengenceran itu umumnya menggunakan labu ukur ya. Kita masukkan zat yang ingin diencerkan pada volume tertentu, kemudian nanti ditera atau ditambahkan dengan aquades ya, pelarut aquades hingga ke batas teranya ya yang ada di labu ukur, kemudian dihomogenkan. Nah, itu salah satu dari proses pengenceran ya. Nah, kemudian untuk perhitungan pengenceran sendiri itu bagaimana sih? Nah, rumus umumnya itu adalah MV ya. Jadi molaritas awal dikali dengan volume awal dengan satuan liter. Ini satuan umumnya, tapi ini bisa saja satuannya adalah mililiter ya. Kemudian molaritas akhir dikali dengan volume akhir. Ya, yang teman-teman harus ketahui bahwa molaritas di sini menunjukkan konsentrasi. Jadi bisa saja satuannya bukan hanya molar ya. Bisa saja satuannya itu bisa ppm maupun persen. Pokoknya dia menunjukkan konsentrasi. Gitu ya. Nah, kemudian misalkan ada soal ya, salah satu contoh soalnya, berapa volume larutan natrium klorida 1 m yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaCl 0,5 molar sebanyak 1000 ml. Maka kita menuliskan rumusnya ya yang tadi, yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 gitu. Nah, dari soal ini mana sih yang M1, V1, M2, V2? Nah, pertama-tama kita lihat dulu pertanyaannya. Berapa volume larutan? Jadi kalau volume, jadi kalau pertanyaannya kalau bukan V1 ya otomatis V2. Nah, kemudian kita baca lagi soalnya. Berapa volume larutan NaCl 1 m yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaCl 0,5 m sebanyak 1000 ml. Berarti konsentrasi awalnya atau konsentrasi pekatnya adalah 1 m. Nah, kita encerkan menjadi 0,5 m. Berarti 1 m itu adalah M1. 1 m dikali kemudian 0,5 m 0,5 molar ini adalah hasil pengencerannya. Jadi 0,5 molar. Nah, 0,5 molar ini kita buat sebanyak 1000 ml. Ya, berarti 1000 ml itu adalah volume 2 atau V2 atau volume hasil pengenceran. Berarti 1000 ml gitu. Nah, sehingga kalau seperti ini yang ditanya adalah volume larutan NaCl 1 m. Berarti volume larutan awal atau volume larutan pekatnya. Berarti V1. Sehingga 0,5 dikali 1000 adalah 500 ya. V1 sama dengan kita tinggal pindah ruaskan dibagi dengan 1. Sehingga V1-nya sama dengan 500 ml ya. Jadi volume larutan NaCl yang kita butuhkan, volume larutan NaCl 1 m yang kita butuhkan untuk membuat larutan NaCl 0,5 molar sebanyak 1000 ml
adalah sebanyak 500 ml. Gitu ya. Jadi ini volume dari larutan NaCl1M gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kalau dari hasil ini gitu, berapa sih volume Aquades yang kita butuhkan untuk mendapatkan 1000 ml? Otomatis ya 1000 ml dikurang 500 ml sama dengan 500 ml. Ini juga adalah volume dari Aquades yang kita tambahkan. Jadi nanti hasil penambahan antara Aquades 500 ml dengan larutan NaCl1 molar yang 500 ml ini ya akan menghasilkan larutan NaCl 0,5 molar sebanyak 1000 ml. Intinya seperti itu ya teman-teman. Ya, itu yang teman-teman perlu pahami. Yang mana M1, yang mana V1, kemudian yang mana M2, mana V2. Intinya M1 V1 itu merupakan awal ya. Kalau awal berarti adalah berarti yang pekatnya. Sedangkan M2 V2 itu berarti yang sudah diencerkan. Oke. Semoga paham ya dari semua materi stoikiometri ya, materi-materi utamanya yaitu terkait dengan mol yang hari ini kita pelajari, kemudian yang tadi kita pelajari yang ada di video sebelumnya, kemudian ada molaritas dan juga ada massa molekul relatif. Oke. Terima kasih, bye-bye.